Playhead by Bullet on the Zoo. Oh, meow. Ya, berikut adalah tahapan proses konseling rasional emotif behavior therapy atau REBT dalam proses konseling yang saya gunakan. Yang pertama itu ada tahap membangun hubungan dan pemahaman awal. Jadi di rapport building ini adalah konselor menciptakan hubungan yang baik dengan klien, memahami masalah dan mengidentifikasi pikiran atau keyakinan yang mengganggu. Yang kedua itu ada identifikasi masalah dan keyakinan irasional. Dalam tahap ini konselor membantu klien mengenali keyakinan irasional atau distori kognitif yang menjadi penyebab emosional negatif atau perilaku maladaptif. Yang ketiga itu ada model ABCDE. Dalam model ini konselor menggunakan model ini untuk membantu klien memahami hubungan antar pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi pada model A atau activating event itu dimana peristiwanya itu pemicu. Kemudian yang kedua ada belief. Belief ini adalah keyakinan yang muncul terkait peristiwa tersebut. Yang ketiga ada konsekuen atau konsekuensi dari keyakinan baik berupa emosi atau perilaku. Yang ketiga itu ada disputation atau menguji atau memperdebatkan keyakinan emosional irasional. Yang berikutnya itu effective new belief, itu mengembangkan keyakinan lebih rasional dan sehat. Yang tahap berikutnya itu ada penyusunan intervensi. Setelah keyakinan rasional diidentifikasi, konselor dan klien bekerja sama untuk merumuskan strategi yang membantu klien untuk mengubah keyakinan tersebut. Yang kelima itu ada tahapan penerapan teknik. Jadi konselor memperkenalkan berbagai teknik untuk membantu klien mempraktikkan perubahan kognitif dan berlaku dalam kehidupan nyata. Yang keenam itu ada evaluasi dan follow up. Jadi tahap ini konselor melakukan evaluasi untuk melihat kemajuan klien, menilai apakah keyakinan rasional sudah mulai tergantikan oleh keyakinan rasional dan apakah perkembangan dalam perilaku atau perasaan klien. Kemudian dalam teknik konseling REBT ada teknik disputing untuk membantah keyakinan rasional, teknik kognitif restructuring untuk membantu klien menggantikan keyakinan rasional dengan keyakinan yang lebih logis dan rasional. Ketiga itu ada role playing atau permainan peran. Konselor dan klien memainkan peran dalam situasi membuat klien merasa cemas atau tertekan. Tujuannya adalah untuk melatih respon yang baru yang lebih sehat terhadap situasi tersebut. Yang keempat itu ada homework atau tugas rumah. Klien diberikan tugas untuk melatih cara berpikir dan berperilaku baru di luar sesi konseling, sehingga perubahan tidak hanya terjadi dalam ruang konseling tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Senang bisa bertemu dengan keluarga pertama. Ya, saya Laris. Ya, Fika, bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Kalau boleh tahu Fika itu bisa dengan apa? Angkat Ibu. Tujuan Fika atau masalah yang Fika hadapi apa sehingga membuat Fika datang ke sini. Jadi itu tidak ke sini saya menyampaikan dari keluar diri saya rasa cemas itu. Kalau Fika sudah pernah melakukan sesi proses konseling belum ya? Untuk ketahuan kita dalam proses konseling ini ada asas-asas yang Ibu terapkan pada proses konseling ini. Jadi asas itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi pada asas kesukarelaan ini artinya itu kita datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari diri kita sendiri. Kemudian asas kerahasiaan itu kita kalau
sudah punya masalah, saat ini nanti berkonsultasi dengan ibu. Vika harap untuk menjaga proses konseling-nya jangan sampai diketahui oleh siapapun, karena ibu dan pasien, dan ibu harapkan pasti ibu pasti akan menjaga apa yang nanti disampaikan. Ya, kemudian asas keterbukaan itu Vika dengan terbuka menyampaikan masalah yang Vika hadapi, kemudian jangan sembunyi-sembunyi, ceritakan saya kepada ibu semuanya apa yang Vika alami. Kemudian untuk karena ini proses konseling yang pertama Vika belum pernah melakukan proses konseling, jadi jangan takut menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Vika ya. Kalau boleh tahu permasalahan yang Vika hadapi itu apa? Iya, itu jadi saya merasa sangat cemas dan takut saya akan salah harus berbicara dengan kamu itu. Saya selalu berpikir kalau jika saya melakukan kesalahan, maka semua orang akan menilai saya tidak baik. Ya, saya mengerti ketakutan itu ya Vika. Mari kita lihat lebih dalam mengenai pikiran yang muncul saat Vika merasa cemas. Kemudian apa keyakinan yang muncul ketika Vika memikirkan bahwa berbicara dengan umum itu orang-orang akan menilai Vika kurang baik. Ya, apa peristiwa yang memicu kecemasan pada Vika? Ya, di diri saya itu ketika saya harus menjalankan presentasi tidak akan Kemudian apa keyakinan Vika tentang situasi ini? saya percaya bahwa jika saya tidak berbicara dengan baik, semua orang